Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕のことは誰かが描いた世界の中であなたは傷つけたくはないよ溺れだって僕のこと最高のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Di part sebelumnya, di mana Sukue bertemu dengan peserta ujian yang lainnya sedang memperebutkan sebuah pedang. Para peserta ini melihat tubuh Sukue yang dipenuhi dengan cahaya. Mereka berpikir bahwa Sukue itu adalah roh pedang. Kondisi ini membuat Sukue mulai memainkan perannya. Sukue berkata, "Kalian para semut, aku sudah tertidur di sini selama puluhan ribu tahun. Hari ini aku terganggu oleh kalian. Apa kalian tahu dosa kalian?" Mereka menjawab, "Maaf Tuan Roh Pedang, kami tahu kesalahan kami." Sukue berkata lagi, "Itu hanya pedang bintang 5. Untuk apa kalian memperebutkannya? Kalian membuatku kecewa. Ternyata memang tidak ada orang yang layak untuk aku berikan pelatihan." Ujian kali ini adalah ujian di mana para peserta memperebutkan pedang-pedang yang tertinggal di makam pedang. Bagi mereka yang beruntung, kemungkinan mereka mendapatkan roh pedang. Jadi Sukue memanfaatkan momen ini. Sukue berkata, "Aku sedang melatih sebuah teknik tingkat tinggi dan aku perlu mendaur ulang semua pedang yang ada di makam pedang ini. Aku punya murid kebanggaan bernama Fujiwara Takumi. Jika kalian melihatnya, serahkan semua yang kalian dapatkan dari makam ini kepada dia. Apakah kalian mengerti?" Beberapa jam kemudian di suatu tempat di dalam makam, "Lihat ini saudara kedua, ini pedang bintang 6. Akhirnya kita mendapatkannya. Setelah mencari selama 2 hari 2 malam, akhirnya kita menemukan sesuatu. Cepat ambil pedang itu, jangan sampai ketahuan sama kelompok Ye Cheng Feng." Dari belakang tiba-tiba Sukue datang dan berkata, "Hei, apa yang kau sembunyikan itu? Wow, itu pedang bintang 6, kau beruntung sekali." Pemuda yang memegang pedang itu berkata, "Siapa kau?" Dengan penuh gaya, Sukue berkata sambil diiringi oleh orang-orang bodoh di belakangnya, "Karena kau mengajukan pertanyaan dengan etikat baik, aku akan memberitahumu dengan belas kasih. Aku adalah murid roh pedang Fujiwara Takumi, datang untuk memulihkan pedang tingkat tinggi untuk roh master pedang." Orang-orang di belakang Sukue berkata, "Berikanlah pedangmu dengan sukarela. Tuan Roh Pedang akan menghadiahkanmu dengan teknik yang luar biasa." "Apa? Menyerahkan pedangnya? Kamilah yang menemukannya." Orang-orang bodoh yang telah dibohongi Sukue meyakinkan pemuda yang memegang pedang ini untuk menyerahkan pedang itu kepada Sukue. Apabila dia memberikannya, Roh Pedang akan memberikan skill tingkat tinggi kepada mereka. Sayangnya pemuda ini tidak percaya dengan mereka, maka terjadilah pertempuran untuk memperebutkan pedang bintang 6 ini. Saat mereka bertarung, Sukue mengambil kesempatan untuk mengambil pedang bintang 6. Tapi dari belakang, si Tusang merebut pedang itu dari tangan Sukue. Si Tusang berkata, "Pedang tingkat 6 ini adalah artefak tingkat tinggi. Fujiwara Takumi, terima kasih sudah membantuku untuk mendapatkannya." Sukue bertanya, "Hei si Tusang, bagaimana bisa kau masuk ke tempat ini tanpa pedang kuno?" Si Tusang menjawab, "Itu bukan urusanmu. Kau telah menyinggung keluarga Situku dan ingin lari. Aku akan membalas perbuatanmu." Karena serangan si Tusang ini dengan mudahnya ditahan oleh Sukue, si Tusang mengeluarkan sebuah pil dan memakannya. Pil ini mampu meningkatkan kekuatan seseorang, tapi durasinya singkat dan memiliki efek samping yang besar. Si Tusang berteriak, "Matilah kau, menyesalah di neraka karena berani menyinggung keluarga Situku." Sukue dengan santainya memukul si Tusang. "Kau terlalu banyak bicara, aku muak mendengarnya. Apakah semua penjahat ini suka saling memberitahu trik mereka? Kau sekarang berada di tahap infant transformasi, itu cukup bagus, bisa memberikanku banyak poin XP." Sukue mengeluarkan skill Monkey Block Lightning-nya untuk menyerang si Tusang. Tapi sayangnya si Tusang berhasil menghindar dari serangan itu. Yang tidak beruntung adalah Ye Chang Feng. Posisinya berada di belakang si Tusang, yang tanpa sengaja dia terbunuh oleh serangan Sukue. Sukue berkata, "Apa yang barusan itu Ye Chang Feng?" Maaf, aku tidak bermaksud untuk membunuhmu." Si goblok ini malah ngomong sama orang yang sudah mati. Tiba-tiba sistem memberikan peringatan kepada Sukue bahwa ada musuh yang berbahaya mendekat ke arah mereka. Sistem menyarankan untuk Sukue segera melarikan diri. Sukue berusaha untuk kabur tapi si Tusang menghalangi jalannya. Seperti memukul seekor lalat, si Tusang akhirnya mati di tangan Sukue. Sukue yang tidak berhasil kabur bertemu dengan roh pedang yang asli. Roh pedang ini mengincar pecahan jiwa pedang yang dimiliki oleh Sukue. Sukue yang ketakutan berusaha untuk kabur, dan akhirnya dia berhasil berteleportasi keluar makam. Sukue bertanya kepada sistem bagaimana caranya berurusan dengan roh pedang ini. Sistem memberitahukan bahwa roh pedang memiliki ketertarikan dengan dao pedang. Jadi Sukue bisa membahas dao pedang dengan roh pedang itu. Setelah mengetahui ini, Sukue kembali lagi ke dalam makam. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan roh pedang ini. Singkatnya, dengan trik dan modal bacot, Sukue akhirnya berhasil menaklukkan roh pedang. Roh pedang ini berkata, "Aku sudah tertidur selama ribuan tahun, ingatanku sudah hilang. Bagian jiwa yang ada padamu itu sangat penting bagiku." Sukue berkata,
Oh iya, aku sampai lupa. Aku akan berikan ini kepadamu. Benda ini aku dapatkan dengan pertarungan selama 300 kali dengan seekor naga. Setelah jiwanya kembali, roh pedang ini terlihat bercahaya, tidak suram seperti sebelumnya. Roh pedang ini berkata, ingatanku masih belum pulih sepenuhnya. Aku harus mengumpulkan sisa-sisa bagiannya. Jika aku ingin keluar dari tempat ini, aku butuh tempat tinggal. Aku butuh pedang bintang 8. Suke berkata, bintang 8? Jangankan 5 kerajaan, sistemku saja tidak menjualnya. Apakah tidak bisa selain bintang 8? Roh pedang ini berkata, aku merasakan ada pedang bintang 8 di sini, jadi ikuti aku. Mereka pergi untuk mencari pedang bintang 8. Tidak disangka-sangka mereka berada di tempat lidah yang tersegel sebelumnya. Lidah ini berkata, hei anak muda, kau benar-benar berhasil mendapat roh pedang ternyata. Suke menjawab, kenapa? Kau takut? Roh pedang adalah adikku sekarang. Karena kau sudah mengenalnya, cepat serahkan pedang tingkat 8-nya kepadaku. Lidah ini mau memberikan pedang tingkat 8 kepada Sukiwe asalkan Sukiwe mau membebaskan dia dengan air pemurnian. Tapi Sukiwe mencoba menipu lagi. Dia berkata, bagus, sekarang kau serahkan dulu pedangnya, nanti aku akan membebaskanmu. Lidah ini menolak karena Sukiwe telah menipu dia sebelumnya. Sukiwe bertanya kepada roh pedang apakah roh pedang mampu mengalahkan lidah ini setelah dia dibebaskan. Setelah roh pedang memberi kepastian bahwa dia bisa mengalahkan lidah ini, Suke mengeluarkan air pemurnian untuk membebaskan lidah ini. Saat terlepas, lidah ini langsung berusaha kabur dari Sukiwe. Sayangnya dia tidak bisa kabur karena ditangkap oleh roh pedang. Lidah ini ternyata adalah seekor anjing. Anjing ini berkata, aku adalah naga kuno. Setelah bereinkarnasi di 9 dunia, aku pernah menjadi naga kuno dan seorang kaisar. Di kehidupanku kali ini, aku kebetulan menjadi serigala penyendiri. Sukiwe berakting seperti seseorang yang sedang memanggil seekor anjing. Tanpa sadar, anjing ini mengibaskan ekornya dan mendekat kepada Sukiwe. Setelah itu, dia baru sadar dan berteriak, berani-beraninya kau menghina dewa ini. Anjing ini berusaha menyerang Sukiwe tapi dihalau oleh roh pedang. Selagi mereka berdua bertarung, Sukiwe mengecek hadiah yang didapatkannya setelah berhasil menaklukkan roh pedang. Sukiwe mendapatkan mobil Transformer Bumblebee. Nggak usah ditanya kenapa ini mobil ada ya. Ini manhwa emang ngelawak semua isinya, jadi nggak usah terlalu dipikirin ya. Selain itu dia juga mendapatkan 1 set pakaian dan lencana Raja Pemaksa. Untuk mobil Bumblebee hanya bisa digunakan 3 hari, terhitung sejak Sukiwe membuka hadiahnya. Dari pertarungan antara si anjing dan roh pedang, akhirnya roh pedang berhasil mengalahkan si anjing. Si anjing mengaku kalah dan memberikan pedang bintang 8 kepada Sukiwe. Lalu roh pedang bersemayam di pedang itu. Sukiwe berkata, dengan pedang dan roh pedang yang mumpuni ini, aku bisa menaklukkan makam kekaisaran dengan mudah. Si anjing yang mendengar perkataan Sukiwe langsung berkata, apa kau akan pergi ke makam kekaisaran? Bawalah dewa ini juga bersamamu. Namun Sukiwe menolaknya. Setelah itu dia mengeluarkan Bumblebee dari penyimpanan. Saat Sukiwe masuk ke dalam mobil, ternyata anjing ini ikut masuk ke dalam mobil. Sukiwe berusaha mengeluarkan anjing itu dari mobil. Si anjing berkata, anak muda, dewa ini akan membantumu. Makam kekaisaran itu jauh lebih berbahaya daripada makam pedang. Ada monster dan hantu di dalamnya. Dikatakan juga bahwa ada armor kuno yang kuat dan tidak bisa dihancurkan yang menjaganya. Kau bisa mengandalkan diriku untuk menghancurkan armor itu. Tapi tetap saja Sukiwe menendang keluar anjing ini dari mobil. Anjing ini berusaha mengejar Sukiwe tapi langsung ditabrak oleh Sukiwe. Dan anjing ini terpental keluar portal. Di luar portal sudah banyak orang yang menunggu kedatangan Sukiwe. Seseorang bertanya, dari mana anjing itu? Si anjing menjawab, siapa yang bilang aku anjing? Dewa ini adalah keturunan naga iblis kuno. Saat dewa ini marah, dia akan membunuhmu. Keluarga situ berkata, anjing ini punya temperamen yang buruk. Anjing ini banyak bicara. Dia mirip sekali dengan Fujiwara Takumi. Ini pasti Fujiwara Takumi yang menggunakan teknik rahasia untuk menyamar menjadi anjing. Ayo kita serang bersama. Jangan biarkan dia lari lagi. Anjing itu pun dikejar-kejar oleh keluarga situ. Tidak lama kemudian Sukiwe keluar dari makam menggunakan Bumblebee. Orang-orang yang melihat Sukiwe keluar dari portal langsung bergegas untuk menangkap Sukiwe. Anjing ini juga mengejar Sukiwe dan berhasil masuk ke dalam mobil. Kejar-kejaran mobil pun berlangsung. Kini Sukiwe diapit oleh 3 mobil sehingga Sukiwe sulit untuk lolos. Sukiwe berkata, sekelompok mobil rongsokan berani mengepungku. Kalian pasti bercanda. Bumblebee berubah. Saat proses perubahan, si anjing mengira bahwa mobil ini bakal hancur. Jadi si anjing memilih untuk keluar dari mobil. Mobil pun berubah menjadi Autobot. Setelah melihat perubahan dari mobil itu, anjing ini langsung berteriak lagi kepada Sukiwe. Bawa aku ke dalam mobil ini, aku ingin masuk. Sukiwe menjawabnya, dasar sialan, kau itu cuma seorang penakut. Nyala dari sini. Si anjing ini mencoba mencari muka kepada Sukiwe dengan mengalahkan para pengejar yang mengejar Sukiwe. Tapi Sukiwe malah menjadi marah. Anjing sialan, beraninya kau mencuri XP ku. Itu adalah XP dari tahap infan transformasi. Aku akan membunuhmu. Si anjing menjadi bingung. Dewa ini sudah membantumu, tapi kau malah membalas seperti ini. Sukiwe berkata, mari kau, jangan lari. Aku akan membunuhmu. Saat mengejar si anjing, Sukiwe berhasil membunuh beberapa orang dari tahap original infan. Si anjing berkata, meskipun kau tidak berhasil membunuh orang tua itu, tapi semua jangkrik yang tersisa sudah kau bunuh. Marilah kita berdamai. Akhirnya Sukiwe memaafkan anjing ini.
Anjing ini berkata lagi, tidak mudah untuk memasuki makam kekaisaran. Bawa saja aku bersamamu. Aku bisa menjilat untuk menerobos makam kekaisaran. Sukie berkata, karena kau memaksa, aku akan membawamu. Jika kau berani membuat masalah, aku akan mengeluarkan roh pedang untuk menghabisimu. Mereka pun pergi bersama-sama menuju makam kekaisaran. Anjing ini memperkenalkan dirinya. Dia bernama Ergozi. Setibanya di pintu masuk, Sukie berkata, hei kau Ergozi, kau bilang pintu masuknya rahasia. Kenapa ada penjaga yang ditempatkan di sini? Berani-beraninya kau menipuku. Aku akan mengeluarkan roh pedang dan memintanya untuk membunuhmu. Si Ergozi menjawab, sebelumnya tidak ada siapa-siapa di sini. Karena keributan mereka berdua, akhirnya para penjaga datang kepada mereka. Siapa di sana? Sukie menjawab, halo saudara penjaga, aku Fujiwara Takumi, murid dari Pavilion Lingbao. Master menyuruhku untuk datang ke makam kekaisaran. Penjaga ini berkata, maaf, ujian makam kekaisarannya akan dimulai 2 hari lagi. Kau datang terlalu awal. Karena perkataan penjaga ini, akhirnya Sukie tahu bahwa 2 hari lagi ujian makam akan dimulai. Dia bisa memanfaatkan momen ini untuk masuk dalam makam. Sukie pun pergi meninggalkan pintu masuk makam. Di tengah jalan dia menghentikan mobilnya. Dia berkata kepada si anjing, dalam pertempuran tadi aku melihat kau banyak dihantam oleh serangan para ahli, tapi kau tidak terluka sedikit pun. Tubuhmu itu membuatku tertarik. Apa kau mau berlatih denganku? Kita akan lihat tinju siapa yang lebih keras. Si anjing berkata, anak muda, kau terlalu sombong. Hanya berada di tingkat original infant, berani menantang dewa ini. Akan kutunjukkan hari ini apa itu kekuatan. Saat pukulan mereka beradu, anjing ini terhempas oleh pukulan Sukie. Kekuatan si anjing memang tidak seberapa, tapi pertahanannya benar-benar sangat hebat. Meskipun sudah terpental seperti itu, anjing ini tidak terluka sama sekali. Tapi si anjing ini pura-pura kesakitan dan meminta air pemurnian kepada Sukie. Sukie tidak peduli dan langsung naik ke dalam mobil, dan mau meninggalkan si anjing. Si anjing yang tadinya pura-pura sakit langsung bangun dan masuk ke dalam mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke kota kekaisaran. Di kota kekaisaran banyak penjual makanan yang menjajakan makanannya. Ada seorang ibu dan anaknya yang menjual pai sayap ayam. Anak ini bertanya kepada ibunya, Bu, kau membuat pai sayap ayam yang sangat lezat. Kenapa tidak ada pelanggan yang datang? Ibunya menjawab, karena semua orang lebih suka makan manisan buah. Bukankah kau juga ingin membelinya? Si anak ini kembali berkata, tapi pai sayap ayam buatan ibu adalah yang paling enak. Di tengah-tengah obrolan, Sukie menyela pembicaraan mereka. Kakak, kau kurang baik dalam hal sayap ayam. Pantas saja usahamu kurang bagus. Akan kutunjukkan beberapa trik dan bisnismu pasti akan langsung booming. Si ibu ini menjawab, apakah kau ingin mengajariku hidangan baru? Karena tidak ada pelanggan saat ini, aku mau mencobanya. Sukie mulai memasak sayap ayam bakar. Aroma kelezatan sayap ayam bakar ini mulai menyebar. Sukie berkata, beginilah cara tepat untuk memanggang sayap ayam. Terakhir, olesi dengan madu emas dan taburkan bubuk pedas favoritku. Selesai, ini baru namanya sayap ayam bakar. Tanpa disadari, sudah banyak orang yang berkerumun di sekitar mereka. Mereka bertanya, bos, makanan apa ini? Sangat harum sekali. Berapa harganya? Semua orang mulai berdorong-dorongan untuk membeli sayap ayam bakar itu. Ibu ini sangat kaget, dia menjual pai sayap ayam bertahun-tahun dan belum pernah melihat begitu banyak pelanggan seperti ini. Sukie berkata, kakak, kau sudah mempelajari cara membuatnya. Kutinggalkan bumbu ini untukmu, jadi kau bisa melakukannya sendiri. Sukie mulai mempromosikan sayap ayam bakarnya. Semua orang harap tenang, ini adalah produk baru dari fraksi ledakan surgawi, namanya KFC. Baru dibuka hari ini, harganya 102 silver untuk sepasang sayap ayam. Dan setiap orang dibatasi hanya boleh membeli sepasang. Jika ingin membeli, silakan antri di sini. Orang-orang yang mendengar itu kaget. 102 silver? Apa kau gila? Si ibu ini juga berkata, nah, aku bisa membuat pai untuk setahun dengan uang sebanyak itu. Sukie dengan santainya menjawab, ini adalah KFC dari fraksi ledakan surgawi. Siapa yang tidak mengenalnya? Tidak perlu banyak bicara, ini sudah terbukti. Jika kau tidak ingin membeli, silakan pergi. Jangan menghalangi orang lain yang ingin membeli. Orang-orang yang mendengar itu jadi menggerutu. Sial, dia sangat sombong sekali. Tapi KFC ini sangat harum. Tapi ini cuma sayap ayam bakar, itu sangat mahal. Ya sudah, ayo kita pergi. Beberapa saat kemudian, ibu ini telah berhasil memasak 2 tusuk sayap ayam bakar. Karena tidak ada yang mau membeli, Sukie memutuskan untuk memakannya sendiri. Mereka bertiga sangat menikmati momen-momen saat makan sayap ayam bakar ini. Di mana semua orang yang melihat itu malah menjadi ngiler. Beberapa orang tidak kuat lagi menahan godaan dari sayap ayam bakar. Mereka mulai ribut dan ingin memonopoli pembelian sayap ayam bakar. Padahal mereka belum mencicipinya sama sekali. Sukie berkata, apa-apaan ini? Apa kalian tidak punya telinga? Apa kalian tidak mendengar apa yang kukatakan? Satu orang hanya bisa membeli 1 tusuk. Di lain tempat, pangeran ketiga dari kerajaan Jin Yuan sudah tidak sabar untuk memakan sayap ayam bakar. Dia menunggu Xiaoli untuk membeli sayap ayam bakar itu. Tapi sampai sekarang Xiaoli tidak kembali-kembali. Di situ dia tidak sendirian, dia ditemani oleh putri ketujuh kerajaan Jin Yuan. Pangeran ini bertanya kepada putri, saudari ketujuh, kau sudah berpergian ke luar negeri dan wawasanmu lebih luas dariku.
Apa kau tahu aroma apa ini? Putri ini menjawab, kau pasti bercanda. Aku pergi keluar untuk berlatih dan tidak keluar dari lembah selama bertahun-tahun. Kalau soal makanan seharusnya kau yang lebih tahu. Tiba-tiba seseorang datang ke hadapan mereka. Lapor pangeran, ini sangat buruk. Saya sudah mengidentifikasi aroma itu berasal dari sayap ayam bakar yang dijual oleh seorang pemuda. Tapi saat saya menjelaskan bahwa saya akan membeli semua sayap ayam bakarnya, bukan hanya tidak menjualnya, malah dia mengusir saya. Pangeran ini menjadi marah. Kurang ajar, beraninya dia tidak menghormati pangeran ketiga. Putri ketujuh juga menanggapi. Pria ini secara terbuka menantang keluarga kerajaan. Apa dia tidak takut akan jadi masalah? Pelayan ini berkata, Putri, pemuda itu mengaku berasal dari fraksi ledakan surgawi. Tapi saya belum pernah mendengar fraksi itu. Putri ini kembali mengingat info sebelumnya. Fraksi ledakan surgawi. Ada berita bahwa ujian makan pedang dihancurkan oleh seorang pria. Dan orang itu adalah Fujiwara Takumi. Dia mengaku berasal dari fraksi ledakan surgawi. Padahal ujian makan pedang dijaga oleh tetua yang berada di tahap infan transformasi. Fujiwara bersama anjingnya bertarung melawan banyak ahli. Fraksi ledakan surgawi ini belum pernah terdengar sebelumnya. Tapi tampaknya mereka sangat kuat. Pangeran ini jadi tertarik dengan fraksi ledakan surgawi. Shioli, bawa aku ke sana. Jika dia benar dari fraksi ledakan surgawi, aku ingin meminta bantuannya untuk ujian nanti. Di tempat Sukie berjualan, banyak orang sudah mengantri untuk membeli sayap ayam bakar. Si anjing yang baru saja membeli makanan mencium aroma kelezatan. Dia tidak menyangka bahwa aroma ini berasal dari masakan Sukiwe. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya pangeran ketiga dan putri ketujuh datang ke tempat Sukiwe. Pangeran ketiga bertanya kepada Sukiwe, aku tanya, apakah Fujiwara Takumi dari fraksi ledakan surgawi? Sukiwe menjawab, bukan, aku adalah penanggung jawab keuangan dari fraksi ledakan surgawi. Kalian bisa panggil aku Mayun, sang entrepreneur jenius. Pangeran ketiga dengan sombong berkata, Mayun dari fraksi ledakan surgawi, ikutlah aku punya sesuatu yang ingin didiskusikan denganmu. Dengan santai Sukiwe menjawab, berdiskusi denganmu? Apa kau tidak lihat aku sedang jualan? Nyalah. Pangeran ketiga menjadi geram. Aku sudah bicara baik-baik denganmu, tapi beginikah sikapmu? Aku akan membunuhmu. Pangeran ini menendang meja jualan dan Sukiwe membalasnya dengan pukulan. Tapi pukulan Sukiwe dihadang oleh putri ketujuh. Putri ketujuh ini menahan dengan kekuatan sejatinya, tapi tangannya masih tetap terluka. Dia sadar bahwa kultivasinya lebih rendah daripada Sukiwe. Sukiwe berkata, kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Lihatlah dirimu, kau sudah menakuti para pelangganku. Beraninya kau mengganggu bisnisku. Kau harus mengganti kerugiannya. Sukiwe menyerahkan sejumlah uang hasil jualannya kepada ibu dan anak itu. Kakak, kau sudah menghasilkan banyak uang malam ini. Ambillah ini dengan resep sayap ayam bakar, tidak peduli kemanapun kau pergi, kau bisa mendapatkan banyak pelanggan. Ibu dan anak ini berterima kasih atas kebaikan Sukiwe. Setelah itu, putri ketujuh kembali bicara. Tuan Mayun, aku adalah putri ketujuh kerajaan Jinyuan. Aku minta maaf karena kakakku telah membuat kesalahan. Sukiwe berkata, apa gunanya polisi jika masalah bisa diselesaikan dengan minta maaf? Karena aku seorang kultivator, aku tidak akan membicarakan soal uang. Cepat berikan aku 100.000 spiritual sun dan aku akan memaafkanmu. Sebelum putri ketujuh menjawab Sukiwe, tiba-tiba pangeran kedua dari kerajaan Jinyuan datang dan berkata, saudara ketiga, saudari ketujuh, kalian ini masih terlalu muda. Kalian juga ingin memenangkan fraksi ledakan surgawi untuk pertarungan mendapatkan tata. Kau sudah menyinggung orang yang tidak bisa kau kalahkan. Kalian terlalu lembek. Pangeran kedua ini baru sadar ada makanan di depannya. Dia pun berkata lagi, pangeran ini selalu menyukai makanan. Aku ingin tahu, apakah Tuan Mayun bisa membuatkan beberapa tusuk untukku? Sukiwe dengan ogah-ogahan berkata, maaf, hari ini sudah tutup. Aku tidak tertarik dengan perebutan tahta kalian. Aku pergi dulu. Pangeran kedua mencoba menahan Sukiwe. Tuan Mayun, tunggu dulu. Berapapun harga yang kau inginkan, katakan saja. Aku tidak pernah ragu kepada orang yang mampu. Dengan sombong, Sukiwe menjawab, kau itu cuman pangeran. Bagaimana mungkin kau layak untuk memakan masakanku? Pangeran ini menjadi kesal. Kurang ajar, makananku adalah makanan gourmet. Aku tidak pernah mendengar ada makanan yang tidak layak aku makan. Jika kau bisa membuat makanan yang bisa mengejutkanku, aku akan mewujudkan semua keinginanmu. Oh, apa kau ingin bertaruh? Aku sudah mengatakannya, hari ini aku akan melihat apa yang kau bisa. Bagus, jangan sampai kau menyesalinya. Aku akan menunjukkan padamu bau yang seperti kotoran dan lezat saat dimakan. Pangeran kedua, pangeran ketiga, dan putri ketujuh masih tidak percaya bahwa ada makanan yang bau tapi lezat saat dimakan. Sukiwe mulai memasak tahu busuk andalannya. Setelah selesai, dia menyodorkan tahu busuk ini kepada pangeran kedua. Omong kosong, benda ini sangat busuk. Ini jelas-jelas kotoran. Putri ketujuh berkata, ini adalah rencananya. Benda itu sangat bau sehingga kau tidak berani memakannya. Dan dia sudah mengatakannya sejak awal. Apa kau akan menyangkalnya? Pangeran kedua berkata, masuk akal. Jika aku tidak memakannya, bagaimana aku bisa tahu jika itu tidak enak? Tapi siapa yang berani memakan kotoran ini? Kau benar-benar kejam. Sukiwe dengan wajah pedenya berkata, jangan memfitnahku. Tahu busuk ini benar-benar sangat lezat. Jika kau tidak berani memakannya, berarti aku yang menang dalam pertaruhan ini. Pangeran kedua tidak percaya bahwa tahu ini memang lezat. Dia berkata,
Jika benda itu memang lezat seperti yang kau katakan, kalau begitu kau makan saja sendiri, baru aku percaya. Dengan polosnya Sukyue memakan tahu busuk itu. Mereka bertiga kaget saat Sukyue memakan tahu busuk ini. Astaga, dia benar-benar memakannya. Demi kemenangan dia benar-benar melakukannya. Ini benar-benar kejam. Di sisi lain, si anjing langsung muntah saat Sukyue memakan tahu busuk itu. Nah, dewa ini tidak pernah menghormati siapapun sebelumnya. Tapi hari ini, dewa ini benar-benar menghormatimu. Aku mengaku kalah. Dalam hatinya, putri ketujuh berkata, Fujiwara Takumi yang menghancurkan ujian makam pedang, dia juga membawa seekor anjing yang kuat. Mungkinkah Mayun ini sebenarnya Fujiwara Takumi yang menyamar? Sukyue berkata kepada si anjing, Ergozi, pergi dari sini, jangan menggangguku. Mengganggu apa? Aku juga bisa membuat rebusan seperti itu. Rebusan apa yang kau bisa? Rebusan kotoranmu? Tunggu saja, aku akan menunjukkannya. Si putri ketujuh ini masih berpikir keras, apakah dia sebenarnya Takumi atau bukan? Jika dia benar-benar Fujiwara Takumi, itu berarti makanan ini bukanlah kotoran. Putri ketujuh memberanikan diri. Tuan Mayun, bisakah aku mencoba semangkuk tahu busuknya? Pangeran kedua mencoba memperingati putri ketujuh. Saudari ketujuh, apa kau gila? Itu kotoran. Sukyue berkata, sepertinya pandangan nona cantik ini lebih baik. Ayo makanlah sepuasnya, aku sangat murah hati kepada gadis cantik. Sukyue menyerahkan semangkuk tahu busuknya kepada putri itu. Di sisi lain ternyata Ergozi telah membuang kotorannya yang sudah ditahannya bertahun-tahun. Dia berkata, ini cuma rebusan kotoran, siapa yang tidak bisa membuatnya? Ergozi memasukkan kotorannya ke dalam masakan Sukyue, sehingga tahu busuk ini bercampur dengan kotoran anjing. Putri ketujuh yang memegang semangkuk tahu ini masih ragu untuk memakannya. Sukyue dengan manisnya menyuapi putri ini. Setelah putri ini memakannya, dia baru sadar bahwa tahu ini benar-benar lezat. Dia berkata, setelah menggigitnya, rasa tahu yang kuat meledak di dalam mulut. Bercampur dengan rempah-rempah yang aneh, rasanya lembut dan tidak tertahankan. Bahkan kekuatan jiwaku juga meningkat. Pangeran kedua dan ketiga tidak menyangka bahwa hal ini bisa terjadi. Pangeran kedua berkata, ternyata makanan itu benar-benar makanan yang luar biasa. Berikanlah aku satu mangkuk. Sukyue menjawab, putri ketujuh sudah membuktikan bahwa ini benar-benar makanan. Pangeran kedua sudah membuat janji, apa kau lupa taruhannya? Pangeran kedua dengan kesal berkata, baiklah, katakan apa yang kau inginkan. Itu sederhana, aku hanya butuh rumah besar dan 3.000 harem, emas dan silver yang tak terhitung jumlahnya. Pangeran kedua hanya perlu menjanjikan itu padaku. Pangeran kedua menjawab, kau itu seorang kultivator tapi menginginkan banyak harta duniawi. Apa kau tidak malu? Aku tidak bisa menjanjikan itu adalah 3 kondisi, bukan 1. Baiklah, aku akan membuat yang lain. Beri aku sebuah rumah besar dengan 3.000 harem dipenuhi dengan emas dan perak. Tapi Sukyue tidak percaya dengan janji manis yang diberikan oleh pangeran kedua, sehingga Sukyue menyerahkan surat perjanjian kepada pangeran. Isi dari surat perjanjian ini adalah, dalam 1 hari Mayun diberikan sebuah rumah dengan 3.000 harem dan dipenuhi emas dan silver. Jika melanggar, semua properti atas nama pangeran akan diberikan kepada Mayun sebagai kompensasi. Surat perjanjian ini langsung ditandatangani oleh pangeran kedua. Karena sudah tidak sabar untuk menyicipi masakan dari Sukyue, pangeran langsung bergegas mengambil makanan itu dari panci. Pangeran ini tidak tahu bahwa makanan itu telah dicampur oleh Ergozi dengan kotoran anjing. Sukyue melihat makanan yang ada di mangkuk pangeran ini berbeda dari masakan yang biasanya dia buat. Sukyue mengingat apa yang dikatakan Ergozi sebelumnya. Sayangnya nasi telah menjadi bubur. Pangeran kedua ini telah memakan kotoran anjing buatan Ergozi. Ergozi yang melihat ini berkata, kotoran dewa ini pasti benar-benar enak bukan? Aku sudah menahannya bertahun-tahun. Pasti rasanya tidak akan kalah dari buatan anak itu. Pangeran kedua yang mendengar ini langsung memerintahkan para prajurit untuk menangkap Ergozi. Ergozi berteriak, apa yang kalian lakukan? Bukankah kalian sendiri yang ingin makan kotoran? Di sisi lain, Sukyue mengajak putri ketujuh untuk minum teh. Di sini putri ketujuh mengambil kesempatan menjelaskan kepada Sukyue tentang ujian makam yang berbeda dari biasanya. Ayahnya memerintahkan siapapun yang bisa memenangkan ujian ini akan menjadi pewaris Kaisar Jin Yuan yang selanjutnya. Beberapa hari yang lalu ada seseorang bernama Fujiwara Takumi dari fraksi ledakan surgawi yang menghancurkan ujian makam pedang. Menurut saksi mata, Fujiwara Takumi memiliki seekor anjing yang kuat. Tadi aku melihat Tuan Mayun berbicara dengan seekor anjing. Tuan Mayun, sebenarnya kau adalah Fujiwara Takumi bukan? Karena sudah ketahuan, Sukyue tidak berkelit lagi. Dia mengakui bahwa dirinya adalah Fujiwara Takumi. Putri ketujuh merespon, benarkah? Aku dengar Tuan Fujiwara Takumi memiliki kuda yang sangat kuat. Aku sangat berharap kamu bisa membantu pangeran ketiga di ujian makam kekaisaran. Sukyue berkata, kau ingin aku mengendarai kuda? Apa kalian ingin balapan? Putri ketujuh, iya, ronde pertama ujian makam kekaisaran adalah balapan kuda. Tim pangeran ketiga sekarang membutuhkan pengemudi yang luar biasa. Karena rencana Sukyue adalah mencuri Dragon Fan, ini adalah kesempatan dia untuk masuk ke makam kekaisaran dengan mudah. Sukyue menyetujui permintaan putri ketujuh. Sukyue juga mengkorek-korek informasi tentang Dragon Fan dari putri ketujuh ini. Putri ketujuh berkata, sebenarnya tidak masalah untuk membicarakan ini.
Karena ini bukan lagi sebuah rahasia. Ayah dan master dari Pavilion Lingbao membuat sebuah senjata ajaib yang bisa menghasilkan sejumlah besar energi Jinyuan yang bisa digunakan oleh ratusan generasi pendekar untuk berlatih. Namun, untuk mengaktifkan senjata ini, sejumlah besar energi dibutuhkan untuk disuntikan ke dalamnya. Jadi, ayah ingin menggali keluar Dragon Vein. Namun, banyak menteri yang menolak rencana ini. Tapi, ayah merasa bahwa jika energi dari Dragon Vein digunakan untuk berlatih para pendekar, kerajaan Jinyuan akan secara alami menjadi kuat. Namun untuk mengeluarkan Dragon Vein tidaklah mudah. Ada banyak segel dari para leluhur. Jadi pada ujian kali ini, siapapun yang bisa menghancurkan segelnya dan mengeluarkan Dragon Vein, dia berhak mewarisi tahta. Mendengar ini, Sukiwe merasa bahwa rencananya akan menjadi lebih mudah. Esoknya pangeran kedua memenuhi janjinya kepada Sukiwe. Rumah mewah 3.000 harem emas dan silver diberikan kepada Sukiwe. Dalam perjanjian yang dibuat sebelumnya, ternyata Sukiwe ada bermain kata-kata di situ. 3.000 bahasa Cinanya itu Sankian. Tapi maksud Sukiwe bukan 3.000 harem, tapi harem bernama Sankian. Pangeran kedua ini benar-benar dijebak oleh Sukiwe. Sukiwe berkata, "Pangeran kedua, jelas-jelas di sini tertulis Sankian. Kau sendiri yang telah menulisnya. Apa sekarang kau ingin melanggarnya?" Dari 3.000 harem yang disiapkan oleh pangeran kedua, ternyata tidak ada satupun yang bernama Sankian. Karena tidak bisa memenuhi perjanjian, pangeran kedua memberikan barang-barang yang dimilikinya di dalam cincin penyimpanan. Sukiwe berkata, "Pangeran, memang banyak harta di dalam cincin ini, tapi kau adalah pangeran kedua kerajaan Jinyuan. Bagaimana mungkin hanya ini yang kau miliki?" Pangeran kedua, "Aku benar-benar cuma punya ini, apalagi yang kau inginkan?" Sukiwe berkata, "Sederhana, kita cukup pergi ke rumahmu dan memeriksanya." Pangeran kedua, "Tuan Mayun, apa maksudmu ini?" Sukiwe menjawab, "Aku ini seorang pebisnis, aku ingin semuanya terlihat dengan jelas. Karena pangeran kedua berani bilang bahwa itu sudah semuanya, kenapa kita tidak pergi saja ke rumahmu dan memeriksanya?" Pangeran kedua ini udah bingung mau berkelit apa lagi. "Ya sudah, terserah kau saja. Jika kau tidak melihat apapun di rumahku, berarti semuanya sudah berakhir. Aku tidak punya waktu berlama-lama untuk berurusan denganmu." Lalu pangeran kedua memerintahkan bawahannya untuk menyembunyikan barang-barang yang ada di rumah. Pangeran kedua dan Sukiwe berangkat menuju ke rumah pangeran. Karena sudah tahu maksud licik dari pangeran kedua, di dalam kereta Sukiwe langsung berteleportasi ke rumah pangeran. Di dalam rumah pangeran, Sukiwe melihat para pesuruh itu sedang sibuk menyembunyikan harta. Sukiwe memanfaatkan keadaan ini. Sebelumnya cincin penyimpanan pangeran telah diberikan kepada Sukiwe. Sukiwe berkata kepada pesuruh yang ada bahwa pangeran menyuruh dia untuk menyembunyikan harta itu di dalam cincin penyimpanan ini. Orang di situ tahu bahwa cincin yang dipegang Sukiwe adalah cincin pangeran. Jadi mereka tidak ragu bahwa ini adalah perintah dari pangeran. Beberapa saat kemudian seluruh harta di rumah itu telah disimpan di cincin penyimpanan. Tidak sampai di situ saja, cincin penyimpanan milik pelayan pun disikat oleh Sukiwe dengan alasan bahwa kaisar akan melakukan inspeksi ke rumah ini. Karena diduga pangeran kedua telah banyak menghambur-hamburkan uang. Agar tidak ketahuan oleh kaisar, cincin penyimpanan milik pelayan pun harus disembunyikan. Hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menguras semuanya. Karena masih banyak waktu, Sukiwe menyempatkan diri untuk melihat-lihat istana kekaisaran. Sayangnya Sukiwe tidak beruntung, dia dipergoki oleh pelayan lainnya karena telah memasuki istana ratu. Karena hal ini, Sukiwe bergegas teleport kembali ke kereta. Semua barang yang didapatkan Sukiwe langsung didaur ulang untuk dijadikan poin. Di dalam kereta, Sukiwe berkata kepada pangeran kedua, "Pangeran kedua, rumah mewah, gold, silver, dan juga 3.000 harem itu, aku sudah tidak menginginkannya lagi. Jadi ambillah surat perjanjian ini. Jadi sekarang kita tidak punya urusan lagi satu sama lain. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Semoga kita akan bertemu lagi. Besok adalah hari ujian makam kekaisaran. Ferrari dan Bumblebee masa pakainya sudah habis. Jadi untuk balapan besok, Sukiwe menyewa mobil yang lain." Tibalah hari ujian makam kekaisaran. Pengemudi pangeran pertama adalah murid jenius nomor 1 di Pavilion Lingbao, yaitu Takahashi. Pengemudi pangeran kedua adalah Qi Yunfei, sang dewa kuda. Semuanya sudah berkumpul selain Sukiwe. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya Sukiwe datang. Sukiwe datang membuat kehebohan dengan aksi driftnya. Mobil yang digunakan Sukiwe sekarang adalah AE86. Karena seluruh peserta sudah hadir, akhirnya ujian ini pun dimulai. 3 mobil ini melaju dengan cepat di lintasan. Tapi saat di tikungan, Sukiwe tidak menurunkan kecepatan. Dia menunjukkan skill driftnya kepada semua orang. Sedangkan 2 lainnya menurunkan kecepatan untuk berbelok. Sukiwe benar-benar memimpin pertandingan ini. Pangeran kedua tidak tinggal diam. Dia menghancurkan jalanan yang membuat mobil Sukiwe mengalami kerusakan. Pangeran kedua berkata, "Fujiwara, apa kau tak tahu malu? Kau sudah mencuri hartaku dan kau masih berani berpartisipasi di ujian ini." Sukiwe menjawab, "Harta apa? Jangan fitnah kau. Mana buktinya? Kau mengganggu perlombaanku, kau harus membayarnya." Sukiwe mengeluarkan Monkey Block Lightning untuk menyerang 2 mobil yang ada. Karena ini, kaisar pun mengambil tindakan.
Sesuai peraturan ujian, saat ujian dimulai tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur. Apa kau tidak menghormatiku? Sukue menjawab, Raja, Anda tidak bisa menyalahkanku. Orang yang pertama membuat masalah adalah pangeran kedua. Dia bilang aku curang. Menurut pendapatku, dia sudah tidak menghormatimu. Jika itu aku akan langsung membunuhnya sekarang. Kaisar berkata, kita semua sudah melihat kekuatanmu, itu sangat menarik. Dan aku menghargainya. Jadi perlombaan ini akan kita ulang. Sukue berkata, terima kasih untuk kebijaksanaannya Kaisar. Tapi aku tidak ingin mengulang balapannya. Aku ingin melanjutkan balapan ini. Putri ketujuh merespon, Fujiwara, kudamu sudah rusak dan lawannya sudah terlalu jauh. Bagaimana kau bisa mengejarnya? Sukue menggunakan 500 poin untuk memperbaiki AE86. Sukue mengejar kedua mobil itu dengan sangat cepat. Di tikungan terakhir, Sukue mengambil tikungan bagian dalam. Bannya diperkuat Sukue dan menghancurkan jalanan, sehingga mempermudahkan Sukue untuk berbelok di sisi dalam. Pokoknya ini mirip dengan inisial D saat Fujiwara Takumi balapan pertama kali di Gunung Akina. Kalau kalian udah pernah nonton inisial D, seharusnya tahu adegan ini. Dengan ini, Sukue mendapatkan posisi pertama. Lalu Sukue meminta kepada pangeran ketiga agar dirinya ikut dalam ujian kedua. Di lokasi berikutnya, Kaisar dinasti Jianyun pada zaman dahulu membuat sejumlah besar penjaga kuno untuk melindungi makam kekaisaran. Kekuatan tempurnya akan meningkat jika mendeteksi adanya senjata ajaib yang masuk. Karena itu, tidak diperbolehkan untuk membawa senjata ajaib apapun. Cara pertama untuk mengalahkannya adalah dengan tangan kosong, tapi itu mustahil. Cara kedua adalah masuk ke dalam dan langsung membuat senjata di sana. Cara ini tidak akan meningkatkan kekuatan dari penjaga. Di masa lalu ujiannya adalah siapa yang dapat menghancurkan penjaga paling banyak. Tapi kali ini berbeda. Demi masa depan kerajaan Jinyuan, siapa yang bisa menghancurkan penjaga dan menerobos ke makam kekaisaran, dialah pemenangnya. Bagi Sukue ini sangat mudah. Saat di dalam, tinggal beli saja senjata dari sistem. Ujian kedua pun dimulai. Di dalam terdapat penjaga baju besi kuno. Setiap tim memiliki 3 kelompok. Satu kelompok bertahan, satu kelompok pembuatan senjata, dan satunya lagi kelompok penyerang. Saat kelompok pembuat senjata membuat senjata, kelompok bertahan menahan serangan. Setelah senjata dibuat, kelompok penyerang maju ke medan perang. Pangeran kedua telah berhasil membuat 8 senjata dan maju untuk menyerang. Sedangkan pangeran ketiga baru membuat 3 senjata. Belum cukup untuk menyerang. Pangeran ketiga berkata, kita terlalu lambat. Kita hanya punya 3 pedang dalam tim. Belum lagi para penjaganya. Aku tidak bisa mengorbankan hidup banyak orang demi mengejar ketertinggalan. Melihat kepanikan pangeran ketiga, Sukue maju dengan santainya. Pangeran, melihat semua orang sudah bekerja keras, aku tidak bisa tinggal diam saja. Aku sudah membuat beberapa senjata ajaib untuk semua orang. Ini ada 20 pedang bintang 4 dan 10 manik-manik tubuh. Cukup digunakan untuk tim kita. Terimalah ini. Tim pembuat senjata berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Padahal aku sudah mati-matian bekerja keras, tapi sekarang saja baru bisa membuat 4 senjata. Sukue menghabiskan 500 poinnya untuk membeli senjata. Dan hasilnya Sukue mendapatkan 700 poin dari aktingnya. Pasukan penyerang pangeran ketiga akhirnya bisa menyerang. Pangeran kedua bingung kenapa pangeran ketiga bisa menghasilkan senjata sebegitu banyaknya dalam waktu singkat. Dengan ini pangeran ketiga mulai menyerang. Lapor yang mulia, beberapa pangeran sudah mulai menyerang, dan sisanya masih bertahan. Ujiannya baru saja dimulai, tapi pangeran ketiga langsung memilih untuk menyerang. Tampaknya dia sangat percaya diri sekali. Mungkin di ujian kali ini segelnya bisa dihancurkan. Bawahan dari pangeran kedua melaporkan kepada pangeran kedua bahwa pangeran ketiga memiliki banyak senjata bintang 4. Kenapa dia bisa memiliki begitu banyak senjata ajaib? Hai kalian para diviner, apa saja kerja kalian? Maafkan kami Tuan, kami sudah berusaha melakukan yang terbaik. Di sisi lain, pangeran ketiga dengan pasukannya bertarung melawan 3 penjaga. Putri ketujuh berusaha menahan serangan laser dari 3 penjaga. Sayangnya pasukan dari pangeran ketiga dan putri ketujuh tidak sanggup mengimbangi serangan dari 3 penjaga ini. Di ambang keputusasaan, Sukue datang menolong. Dengan tebasannya, 3 penjaga ini langsung dihancurkan oleh Sukue. Semuanya terkaget-kaget melihat kejadian ini. Cepat ikuti aku akan membuka jalan untukmu. Putri ketujuh dan pangeran ketiga masih dalam kondisi kebingungan. Mereka tidak menyangka bahwa Fujiwara yang berada pada tahap 9 original infant mampu mengalahkan penjaga dalam sekali tebasan, di mana para penjaga itu berada pada tahap infant transformasi. Maaf saja, tingkat kultivasi itu tidak akan bekerja untukku. Pangeran ketiga, terima kasih Tuan Fujiwara. Akhirnya kita bisa menerobos sampai ke sini. Namun hari bahagia ini berubah menjadi hari kesialan.
Penjaga bertubuh emas yang sudah bersembunyi ratusan tahun kini hadir di hadapan mereka. Di mana seharusnya penjaga emas ini tidak ada di ujian kedua. Ini sangat berbahaya, jadi pangeran kedua memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Pangeran ketiga, cepatlah mundur, itu terlalu kuat, kita tidak akan bisa melawannya. Tuan Fujiwara, jangan jadi pahlawan lagi. Bahkan ayah saja tidak bisa sebanding dengan mereka. Hahaha, mundur. Itu tidak ada dalam kamusku. Sukiwe memerintahkan roh pedangnya untuk mengikuti gerakannya. Dengan tebasan yang begitu kuat, penjaga emas ini hancur berkeping-keping. Penjaga emas ratusan tahun, ini mah tidak cukup untuk melawanku. Tiba-tiba patung penjaga emas raksasa datang ke depan Sukiwe. Patung raksasa ini tidak pernah ada yang melihatnya, hanya tertulis dalam legenda. Sukiwe tampak kewalahan karena bim super dahsyat dari raksasa itu. Untungnya roh pedang mampu menebas patung raksasa ini. Yang tersisa sekarang hanyalah segel menuju ruangan berikutnya. Sistem tidak mampu untuk menghancurkan segel itu. Harus Sukiwe sendirilah yang menghancurkannya. Sepersekian detik berikutnya, segel itu tiba-tiba hancur. Sukiwe sendiri pun bingung siapa yang menghancurkan ini. Pangeran ketiga, Tuan Fujiwara, kau terlalu kuat sampai mengalahkan semua penjaga. Bagaimana dengan segelnya? Oh itu, aku tahu sedikit tentang segel. Aku hanya menggunakan sedikit kekuatanku untuk menghancurkannya. Dihancurkan? Ini adalah segel kuat dari Kaisar pertama. Bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan dengan mudah? Lalu pangeran ketiga mencoba masuk melewati segel. Dan memang benar segelnya berhasil dihancurkan. Pangeran ketiga dan putri ketujuh bersorak-sorai karena kemenangan mereka 2 kali berturut-turut. Lapor yang mulia, pemenang dari ujiannya sudah ditentukan. Pangeran ketiga berada di posisi pertama. Sebenarnya untuk beberapa dekade ini tidak ada yang mampu untuk menghancurkannya. Tapi hari ini anak itu bisa berhasil menghancurkannya. Sepertinya rencana kita tidak lama lagi akan berhasil. Di lain sisi, Sukiwe meminta kepada pangeran ketiga untuk memberikan rumput emas kepada dirinya sebagai hadiah. Kaisar membutuhkan pembuluh darah naga untuk membuat senjata ajaib. Jadi rumput emas itu tidak berguna bagi Kaisar. Karena rumput emas itu sangat langka, pangeran ketiga masih ragu untuk memberikannya kepada Sukiwe. Tiba-tiba Kaisar datang bergabung dengan mereka. Kaisar sangat berterima kasih kepada Sukiwe karena dialah mereka bisa sampai pada titik ini. Kaisar memberikan izin untuk mengambil rumput emas yang berada di dalam makam. Akhirnya mereka semua sepakat. Di ujian terakhir banyak sekali jebakan dan senjata tersembunyi tak terhitung jumlahnya. Saat Sukiwe masuk ke dalam, semua pelindung di sini sudah dihancurkan. Dan ada tanda cakaran. Sialan, anjing itu sudah masuk duluan ternyata. Sukiwe menggunakan petirnya agar terkesan sedang bertarung untuk menutupi jejak pertarungan si anjing. Lalu Sukiwe memanggil pangeran ketiga untuk masuk ke dalam. Setelah melewati lorong, Sukiwe bertemu dengan Ergozi yang hendak memakan rumput emas. Sukiwe langsung menghentikan Ergozi. Anjing sialan, hentikan itu! Kau itu harusnya makan kotoran. Apa kau tahu rumput apa ini? Berikan padaku. Sistem memberitahukan bahwa rumput yang telah dicabut harus segera diamankan. Jika tidak, itu akan mati karena kehilangan aura. Rumput ini mengandung banyak energi. Itu bisa menambah kekuatan. Kenapa dewa ini harus berikan kepadamu? Karena ini anjing gak bisa dibilangin, Sukiwe membeli kalung anjing seharga 1000 poin. Ini berguna untuk mengontrol si anjing. Anjing sialan, rumput itu sangat penting bagiku. Jangan kau makan. Aku akan menggantinya dengan senjata ajaib. Senjata ajaib kau bilang? Aku juga punya senjata ajaib. Si anjing masih aja keras kepala. Sukiwe mencoba mencari cara untuk membodohinya. Sukiwe berkata, aku baru saja mendapatkan pedang yang kuat. Kau pasti akan menyukainya. Sambil berpura-pura terjatuh dan menjatuhkan kalung anjing. Setelah terjatuh, Sukiwe langsung berusaha untuk menyembunyikannya. Si anjing ini jadi penasaran. Apa itu yang kau sembunyikan? Keluarkan. Aku ingin melihatnya. Hah, kau ini. Matamu benar-benar sangat tajam. Kalung ini bisa meningkatkan kekuatan dan juga bisa menarik perhatian lawan jenis. Setelah memakainya, orang yang melihatmu bagaikan bunga. Ini adalah harta yang aku dapatkan dengan kekuatan 9 benteng dan harimau, sebanding dengan senjata ajaib bintang 8. Ergozi mulai tertarik dengan kalung ini. Hei nak, tadi kau bilang kau ingin menukarnya dengan pedang. Apa kau ingin menipu dewa ini? Berikanlah kalung itu, dan sebagai gantinya, aku akan memberikan rumput ini. Sukiwe berpura-pura enggan memberikan kalung ini. Ya sudahlah, kalau begitu kita bertukar saja. Setelah bertukar, Sukiwe cepat-cepat menyimpan rumput ini. Kembali lagi Sukiwe berpura-pura. Anjing sialan, kembalikan kalung itu! Yuhu! Nah, dewa ini tahu kau pasti akan mengambilnya lagi. Si anjing cepat-cepat memakai kalung itu. Setelah kalung ini terpakai, Sukiwe tertawa dengan penuh kelicikan. Si anjing bingung apa yang ditertawakan oleh Sukiwe. Dia mencoba untuk melepaskan kalung ini, tapi semakin dia berusaha, kalung ini semakin ketat. Bajingan, kau sudah menipuku. Aku akan membunuhmu.
Segera Sukue membaca mantranya dan kalung ini mulai mencekik Ergozi. Si anjing tidak bisa bernapas dan akhirnya menyerah kepada Sukue. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya menuju pembuluh darah naga. Sukue berkata, "Berdasarkan perjanjian, aku mengambil rumput ini dan aku membantu kalian untuk mencari pembuluh darah naga. Semuanya, lihatlah ke bawah sana. Ada naga emas di batu itu dan itu adalah pembuluh darah naga. Ini mengandung banyak energi emas." Raja berkata, "Jika tanpa Tuan Fujiwara, kita tidak mungkin sampai ke sini. Aku hanya bisa menjelaskan dalam satu kalimat. Kau ini seorang dewa yang menjadi penolong kerajaan ini." Keterkejutan raja akan kemampuan Sukue membuat Sukue mendapatkan 15.000 poin. Tidak beberapa lama kemudian, bawahan raja datang untuk melapor. "Lapor yang mulia, ada berita buruk. Saya baru kembali dari negara api dan ada hal besar di sana. Kaisar api sudah dibunuh oleh pangeran. Putri Yang juga meninggal dan Kaisar Yuan dari dinasti Yuan runtuh sepenuhnya." Raja bertanya siapakah pangeran itu. Dengan cepat pengawal ini menunjuk Sukue. "Nama orang ini palsu. Dia adalah pangeran dari kerajaan api. Di negara api dia mengaku sebagai Sukue dari sekte ledakan surgawi." Akhirnya mereka semua sadar bahwa Fujiwara Takumi, Mayun, dan yang lainnya itu adalah Sukue sendiri. Sukue berkata, "Semuanya sudah berakhir. Aku tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Di masa lalu aku adalah Sukue dan Kaisar Api telah membunuhku." Bawahan raja ini juga memberitahukan kepada raja bahwa 2 putri dari Kaisar Api telah disetubui oleh Sukue. Jadi pengawal ini meminta raja untuk berhati-hati. Lalu ada 2 bawahan lagi juga melapor kepada raja. "Lapor yang mulia, saya baru saja kembali dari negara Tuyuan dan memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Rumput kayu dari negara Tuyuan atau bumi sudah dicuri." Seorang bawahan yang lain juga melapor. "Lapor yang mulia, saya baru saja kembali dari negara Muyuan. Pria yang mencuri makam itu meninggalkan surat di makam kekaisaran kedua negara. Dia mengaku dari sekte ledakan surgawi dan dia adalah master dari Tuan Sukue. Dan dia juga berkata, jika Tuan Su menginginkan rumput roh itu, Tuan Su harus pergi menemui dia." Dalam hatinya Sukue berkata, "Duan Jude, pada awalnya aku menggunakan namanya di negara api untuk menakut-takuti orang. Apa dia mengetahuinya? Mengaku dari sekte ledakan surgawi dan mengambil rumput rohku. Apa yang dia inginkan? Rumput roh adalah satu-satunya cara untuk membangkitkan kembali Shiorou. Aku tidak bisa membiarkan dia mengambilnya. Yang tersisa adalah negara air. Aku harus mendapatkannya sebelum dia." Sukue bergegas untuk berteleport ke negara air. Tapi sayangnya, sistem membutuhkan waktu 1 minggu untuk mengisi ulang pendingin transmisi. Meskipun Sukue adalah penghancur negara api, tapi bagi negara ini, Sukue adalah penyelamat. Raja ini bertanya kepada Sukue, apakah Sukue membutuhkan sesuatu. Sukue menceritakan masalahnya, bahwa transmisinya tidak bisa digunakan untuk sekarang. Jadi, Sukue meminta area transmisi di Jinwan untuk digunakannya ke negara air. Raja menyetujui permintaan Sukue, dan dalam 2 hari area transmisi sudah bisa digunakan. Selain itu, ratu dari kerajaan Jinyuan meminta Sukue untuk bertemu di istana. Baru saja Sukue masuk ke dalam ruangan ratu, ratu ini berkata, "Tuan Su, apakah Anda tidak tahu? Pembuluh darah negara air disegel oleh es sepanjang tahun. Jika esnya dipecahkan dengan paksa, maka rumput rohnya juga akan tersebar. Ada sebuah harta karun di rumah berkabung yang bernama Ice God Shuttle. Ini bisa membantu Anda untuk memecahkan segel esnya. Rumah berkabung akan membantu Anda membuka segelnya. Tapi ada sesuatu yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Ada 3 harta tak tertandingi di makam kekaisaran dinasti Yuan, yaitu Giok Es bintang 8. Ramuan obat ini mengandung banyak aura. Itu bagus untuk membantu keluarga menembus kemacetan kultivasi. Selama Tuan Su bisa membawa barang itu kepada kami, apapun syaratnya akan dilakukan." Sukue tidak langsung menjawabnya, dia coba untuk berpikir terlebih dahulu. Karena Sukue tidak tahu apa itu Giok X, dia bertanya kepada sistem. Sistem memberitahukan bahwa Giok S hujan adalah ramuan obat bermutu tinggi untuk tulang rusuk, yang hanya dapat diminum oleh wanita di tingkat infant transformasi, dan masih perawan. Setelah meminumnya, kekuatan akan meningkat dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Hanya wanita perawan yang bisa menggunakannya. Untuk apa dia menginginkannya? Mungkinkah untuk putri ke-7? Enggak. Putri ke-7 itu hanya berada di tingkat 3 original infant. Obat ini harus digunakan oleh tahap infant transformasi. Jangan-jangan ratu ini masih perawan. Lalu bagaimana dia melahirkan anaknya? Masa bodoh lah, aku tidak ingin terlibat lebih dalam dengan mereka. Melihat Sukue yang diam, ratu ini berkata kembali, "Tuan Su, jika Anda khawatir tentang imbalan, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di rumah berkabung untuk Anda. Saya melihat Anda dekat dengan putri ke-7. Jika Anda mau, saya bisa menyuruhnya." Sukue cukup kaget dengan pernyataan dari ratu ini. "Apa?
Bahkan putri ketujuh bisa jadi imbalan. Kalau begitu, bagaimana dengan ratu? Apakah aku juga bisa mendapatkannya? Wajah ratu ini mulai memerah. Aku hanya bercanda, jangan khawatir. Namun tampaknya ratu ini menanggapi dengan serius perkataan Sukyue. Ratu berkata dengan wajah memerah. Hanya jika kau bisa membawa itu kembali, aku bisa menjawab pertanyaanmu. Gua nggak ngerti lagi harga diri ini ratu ada di mana. Sukyue cukup syok dengan perkataan ratu ini. 2 hari kemudian, arai transmisi menuju ke negara air sudah siap. Saat Sukyue mau masuk ke dalam arai, Ergozi datang menghentikannya. Ergozi meminta agar dirinya ikut bersama dengan Sukyue ke makam kekaisaran. Sukyue menyetujuinya karena kekebalan yang dimiliki Ergozi bisa dijadikan tameng oleh Sukyue. Di lain tempat, kota salju sedang terkepung oleh para pemberontak. Seluruh kota di negara air selain kota salju sudah tunduk pada pemberontak. Sudah 7 hari pengepungan ini dilakukan. Persediaan orang-orang di kota salju mulai menipis. Banyak prajurit yang mati dan terluka. Semua orang kelelahan dan semangat mereka sudah kendur. Bahkan Jenderal Haisu saja merasa bahwa mereka pasti akan kalah. Tapi jenderal ini tidak mau kalah tanpa perlawanan. Di tengah perperangan tiba-tiba muncul cahaya transmisi. Disitulah Sukyue muncul secara tiba-tiba di tengah pertarungan. Mereka semua bingung kenapa tiba-tiba ada seseorang yang muncul di tengah peperangan. Pemimpin pemberontak bertanya kepada Sukyue, "Hei nak, apa kau adalah bala bantuan yang dikirim oleh kaisar?" "Ah, lupakan saja pertanyaanku. Kau berani datang ke sini berarti menantang penunggang besi dari pasukan es Chongeku." Seluruh pasukan pemberontak menyerang Sukyue. Sukyue tampak panik, tapi bohong. Hayya. Sukyue berkata, "Sial, meski aku bisa mengatasi pasukan negara api, tapi jumlah pasukan ini benar-benar membantuku untuk mendapatkan banyak poin XP." Sukyue menyerang mereka dengan skill petirnya. Karena lawannya banyak, Ergozi mencoba untuk kabur. Sukyue menangkap Ergozi dan melemparkannya ke tengah kerumunan. Jenderal Haisu bertanya kepada Sukyue, "Tuan, apa kau musuh dari pasukan pemberontak? Atau kau adalah bala bantuan dari Huoyuan?" Huoyuan? Pemberontak? Bantuan? Tampaknya aku mulai mengerti sekarang. Jadi mereka ingin merebut kota nona cantikku ini. Kau benar nona, aku adalah bantuan dari Huoyuan. Kalian semua para pemberontak, seranglah aku bersama-sama. Berikan aku poin XP. Lalu Sukyue menyiapkan skill apinya Buddha Fairy Lotus. Mereka semua meremehkan skill api yang dimiliki oleh Sukyue. Karena di sini ada segel yang menahan kekuatan dari api. Sukyue melepaskan Buddha Fairy Lotusnya dan berhasil membunuh 100 pemberontak. Dari pembunuhan ini, Sukyue berhasil mendapatkan 3 juta poin XP. Meskipun di bawah tekanan dari segel, Buddha Fairy Lotus masih memberikan damage yang sangat besar, meski masih di bawah kekuatan aslinya. Dengan ini, pemberontak mendapatkan kerugian besar. Ini dimanfaatkan oleh Jenderal Haisu untuk memberikan serangan balik. Dia yang tadinya hanya bertahan di dalam benteng keluar untuk menyerang para pemberontak. Para cecunguk dari pemberontak ini menjadi ketakutan. Tapi pemimpin mereka meyakinkan bahwa mereka mampu membalikan keadaan. Karena mereka memiliki manik-manik kondensat es yang diberikan oleh Ratu Kondensasi Es. Manik-manik ini adalah senjata bintang 7. Dengan manik-manik ini mereka melakukan serangan balik. Kekuatan mereka pun meningkat drastis. Sukyue baru sadar di sini ada 2 segel yang menahan kekuatan api Buddha Fairy Lotusnya. Karena seharusnya Buddha Fairy Lotus mampu meratakan mereka semua. Karena para pemberontak mengeluarkan senjata ajaib bintang 7, Sukyue juga tidak mau kalah. Dia mengeluarkan pedang yang merupakan senjata bintang 8. Meski telah melihat senjata bintang 8, pemimpin pemberontak ini tidak takut karena Sukyue hanya berada di tahap original infant. Sukyue mengeluarkan skillnya Tricolor Fire Lotus. Serangan ini masih mampu ditahan oleh manik-manik es. Sukyue mulai terpojok. Dia meminta tolong kepada roh pedang untuk membantunya. Sayangnya roh pedang tidak bisa keluar karena dia sedang memurnikan jiwa. Untuk membantu Sukyue, roh pedang mewariskan kekuatan pedang surgawi kepada Sukyue. Untuk mewarisi pedang surgawi dibutuhkan proses. Dan selama proses ini, Sukyue tidak bisa bergerak. Sehingga Sukyue menjadi sasaran empuk bagi lawannya. Tubuh Sukyue mengapung di udara. Melihat Sukyue tidak bisa bergerak, si anjing ini memilih untuk kabur. Ah, selesai sudah. Ini semua sudah berakhir. Anak itu dikendalikan oleh pedang dan menjadi target hidup. Hei anak muda, aku baru ingat kalau aku ada urusan yang mendesak harus diurus. Jadi dewa ini pergi dulu ya. Jenderal Haisu yang melihat Sukyue terpojok mencoba untuk membantu Sukyue. Tapi tidak mampu menahan pemimpin pemberontak ini saat melompat ke arah Sukyue. Sesaat sebelum pemimpin pemberontak ini menyerang Sukyue, Sukyue telah berhasil mewarisi pedang surgawi. Dengan warisan pedang surgawi yang telah didapatkan oleh Sukyue, Sukyue membantai seluruh orang yang tersisa dari pemberontak. Beberapa pemberontak masih tersisa. Mereka mencoba kabur dari serangan Sukyue. Jenderal Haisu datang dan berkata, "Janganlah kejar mereka. Di depan sana adalah wilayah segel gunung salju.
Bahkan Kaisar Air pun sekarang terjebak di sana. Jika kau tetap ingin masuk di sana, kekuatanmu akan ditekan, dan aku takut mereka akan menangkapmu. Sukue menjawab, Hongyan terjebak di sana. Sukue meminta jenderal itu untuk menceritakan secara detail. 50 tahun yang lalu ketika Kaisar pertama menjabat, Ratu Es kondensasi sangat populer. Tapi dia berencana untuk merebut negara air. Namun setelah komplotannya tertangkap, Ratu itu mati dan kelompoknya pun pecah. Kemudian kaki tangannya menyerang Kaisar. Saat itu Kaisar Air baru saja kembali dari lembah Tiangxiang. Dan dalam pertempuran melawan Ratu Es, dia mendapat pukulan keras. Sejak saat itu Ratu Es meninggalkan negara air dan aku tidak tahu kemana dia sekarang. Beberapa bulan yang lalu ketika Kaisar Api pergi ke negara air, Ratu Es kembali dengan pasukan yang kuat. Hanya dalam beberapa lusin hari, negara air hampir dikuasai sepenuhnya. Saat Kaisar kembali, sulit baginya untuk melawan balik. Sukue kembali bertanya, kultivasi Hongyan sangat dalam, dan bahkan dewa pembunuh tua yang berada di tingkat 8 infan transformasi berhati-hati padanya. Bagaimana bisa dia terperangkap di gunung bersalju itu? Jenderal menjawab, ada rumor yang mengatakan bahwa ada senjata ajaib yang bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan di gunung bersalju itu, dan Kaisar pergi sendirian. Setelah mendengar berita itu, Ratu Es dan pasukannya menahan Kaisar Air di gunung bersalju. Sebelum berangkat, Kaisar bilang jika dia tidak kembali dalam 10 hari, aku harus berhenti menunggunya. Tapi sekarang 20 hari sudah berlalu. Lalu jenderal ini coba mengetes Sukue apakah dia benar-benar mengenal Hongyan. Jenderal ini mengeluarkan sebuah giok emas dan bertanya apakah Sukue pernah melihat giok ini. Sukue yang tahu maksud dari jenderal ini mengeluarkan giok emas yang telah diberikan oleh Hongyan kepada dirinya. Jenderal ini tidak menyangka bahwa Sukue memiliki giok emas. Giok emas adalah bukti bahwa Kaisar mempercayai seseorang. Sukue kembali berkata, negara air hanya memiliki kota salju ini yang tersisa. Kaisar juga tertangkap di gunung bersalju. Aku tidak tahu apa saja yang jenderal lakukan selama ini. Tangan kanan jenderal berkata, aku ingin pergi menyelamatkan Kaisar, tapi tidak ada gunanya jika tanpa kekuatan. Pasukan pemberontak telah memahami hal ini. Batalion umumnya ditempatkan di gunung-gunung yang tertutup salju, sehingga pertahanannya sangat kuat. Sebenarnya Sukue ingin cepat-cepat mendapatkan rumput roh, tapi Sukue tidak ingin Hongyan mati. Kalau Sukue ingin pergi sendiri untuk menyelamatkan Hongyan, itu cukup sulit. Jadi Sukue membutuhkan bantuan dari mereka. Sukue berkata, Jenderal Haisu, kau tidak perlu bingung dengan kekuatan militer. Meskipun aku mampu mengusir puluhan ribu pasukan pemberontak, tapi kalau bertarung sendiri bukanlah hal yang bagus. Kita harus menggunakan trik. Tolong izinkan aku untuk memperkenalkan kembali diriku. Aku adalah Zuke Liang dari Sekte Ledakan Surgawi. Aku ingin bertanya, apakah Jenderal Haisu tidak keberatan jika aku membuat divisi militer kota salju? Jenderal ini kaget. Divisi militer? Dengan kekuatan kota salju, kau tidak mungkin bisa mengalahkan pasukan pemberontak. Sukue menjawab dengan santai. Tidak perlu menang, aku punya rencana. Yang penting kita bisa menyelamatkan Kaisar. Di lain tempat di puncak gunung bersalju, Hongyan telah ditahan oleh Ratu Es Kondensat yang bernama Suji. Tibalah hari di mana Sukue menjalankan rencananya. Markas pemberontak sulit untuk diserang dari sisi depan, sehingga Sukue mencoba mengejutkan mereka dengan menyerang dari arah belakang. Dengan para layang dan memanfaatkan puncak gunung, Sukue berhasil melintasi pegunungan dan berhasil sampai ke markas pemberontak. Sukue bersama 1000 orang tentara berhasil membuat kehebohan di markas pemberontak. Seorang bawahan melaporkan kejadian ini kepada Ratu Kondensat Es. Melalui cermin, Ratu Kondensat Es memantau pertempuran yang terjadi. Ratu ini melihat seorang remaja yang hanya berada di tahap 10 original infan mampu membuat kehebohan besar di markasnya. Hongyan yang juga melihat melalui cermin tidak menyangka bahwa Sukue mau datang untuk menolong dia. Momen ini tidak disia-siakan oleh Hongyan. Saat Ratu Es itu fokus dengan cermin, Hongyan menyerangnya dari belakang. Kesempatan ini membuat Hongyan berhasil kabur dari Ratu Es. Sukue yang telah berhasil mengalahkan para pemberontak mulai mencari Hongyan. Di tempat Hongyan ditahan, Hongyan meninggalkan sebuah pesan. Dia memberitahukan bahwa dia berhasil kabur dan harus pergi terlebih dahulu. Setelah 5 hari, dia akan kembali. Waktu 5 hari ini dimanfaatkan Sukue untuk memberikan hadiah kepada Hongyan. Sukue ingin merebut kembali kota-kota yang telah diduduki oleh pemberontak. Jenderal Haisu tidak yakin dengan rencana Sukue. Dengan kondisi sekarang yang seperti ini saja, mereka sulit untuk bertahan, apalagi harus menyerang. Itu adalah hal yang mustahil untuk merebut kota-kota. Tapi Sukue coba meyakinkan Jenderal Haisu ini. Tapi melihat rencana Sukue menyerang gunung bersalju ini berhasil, Jenderal Haisu coba untuk sedikit percaya kepada Sukue. Jenderal Haisu menyerahkan 1000 tentara dan bekal selama 5 hari. Karena persediaan mereka sudah sangat menipis, jadi hanya bisa memberikan bekal untuk 5 hari saja. Jenderal Haisu berpesan kepada Sukue untuk segera kembali setelah 5 hari. Namun Sukue meminta Haisu untuk menarik kembali 4 hari perbekalan yang diberikan kepada dia. Menurut Sukue, untuk mengambil alih kota hanya diperlukan 1 hari saja. Karena setelah mengambil alih 1 kota, Sukue mendapatkan persediaan untuk menyerang kota lainnya.
Jenderal Haisu semakin tidak yakin akan rencana Sukue. Ini adalah rencana bunuh diri. Tapi melihat Sukue sangat yakin, jenderal ini mempercayakan semuanya kepada Sukue. Malamnya Sukue mempersiapkan 1000 prajurit ini agar mampu mengambil alih kota. Esoknya di kota Bisuicheng, Sukue mengagetkan mereka dengan serangan dadakan. Sukue membeli helikopter dari sistem untuk mempersenjatai 1000 prajurit di bawah kepemimpinannya. Dengan mesin gun dan rudal yang ada di helikopter, Sukue meluluhlantakkan kota Bisuicheng. Baru saja jenderal kota Bisuicheng mendapatkan laporan penyerangan, ternyata Sukue telah berhasil merebut kota itu. Hanya dalam 1 menit, 90% fasilitas pertahanan dihancurkan satu persatu. Di sini Sukue menggunakan 500 poin untuk menyewa helikopter tempur selama 1 hari. Setelah merebut kota Bisuicheng, Sukue melanjutkan lagi penyerangan ke kota yang lain. Hanya butuh waktu 9 menit 4 detik untuk mengambil alih kota Yunling. Selanjutnya, Sukue melakukan penyerangan ke kota Yunluo. Kali ini Sukue tidak ikut dalam pertempuran, dia hanya bersantai saja sambil memantau. Saat dia bersantai, tiba-tiba Ergozi si anjing ini datang kepadanya. Sukue berkata, "Anjing sialan, berani-beraninya kau menemuiku lagi." Anjing ini menjawab, "Kau salah paham, itu tidak seperti yang kau pikirkan. Aku ini pergi untuk mencari bantuan, tapi aku tidak menduganya bahwa kau berhasil mengatasi itu semua." "Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Alat terbang yang kau gunakan itu sangat keren. Biarkan dewa ini mencobanya." Tiba-tiba Sukue mendapatkan info bahwa pasukannya kesulitan untuk mengambil alih kota. Pihak musuh telah mengaktifkan area pertahanan dan serangan mesin gun tidak bisa menghancurkannya. Sukue berkata, "Sepertinya ini terlalu awal bagi pasukanku untuk bertempur mandiri. Meskipun aku sudah memberikan gambaran metodenya, tapi taktik mereka malah berbeda. Aku tidak tahu siapa yang bisa membantuku untuk menghancurkan area ini. Kalau ada, aku akan berikan helikopter sebagai hadiahnya." Si anjing yang sudah tergila-gila dengan helikopter mengajukan dirinya sebagai relawan. Si anjing tidak tahu bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Sukue. Sukue menyuruh si anjing membawa dinamit yang besar ke area pertahanan musuh. Saat si anjing sampai di lokasi tujuan, si anjing tidak mampu melepaskan ikatannya dengan dinamit. Sukue meledakkan dinamit itu bersama dengan si anjing. Area pertahanan pun berhasil dihancurkan dan Sukue berhasil merebut kota itu. Kota berikutnya adalah kota Zhengfeng. Di sini dia membutuhkan waktu 9 menit 52 detik untuk merebut kota itu. Sukue telah menghabiskan 20.000 poin untuk melakukan penyewaan selama pertempuran kali ini. Tapi dari pertempuran ini Sukue berhasil mendapatkan 40.000 poin. Baginya tidak ada kerugian sama sekali, melainkan keuntungan yang cukup banyak. Saat Sukue sedang sibuk menghitung keuntungannya, si anjing tiba-tiba datang di hadapan Sukue. "Bocah sialan, kau sudah menipuku. Aku akan mengambil nyawamu." Sukue dengan santainya menjawab, "Aku sangat berterima kasih, berkatmu kita berhasil merebut kota Yunluo. Lihat, aku punya helikopter dan tank yang bisa kau gunakan." Amarah si anjing pun tiba-tiba hilang, dan sekarang dia sibuk mencoba barang-barang yang diberikan oleh Sukue. Kini Sukue telah banyak mengambil alih kota-kota yang diduduki oleh para pemberontak. 3 hari kemudian, Sukue berada di ibu kota negara air. Ternyata ibu kota telah berhasil diambil alih oleh salah satu jenderal negara air dan putri Zian. Zian yang pernah ditemui oleh Sukue di negara api ternyata adalah saudara dari Hongyan. Zian mengambil alih ibu kota dengan sangat mudah, karena pasukan pemberontak memilih untuk menyerah, dan Ratu Kondensat Es pergi begitu saja meninggalkan para pemberontak. Sukue merasa ada sesuatu yang aneh. Malamnya Sukue coba mengendap-endap untuk memantau istana kaisar. Sayangnya Sukue tertangkap oleh Ratu Kondensat Es. "Pria muda, kau sangat pintar bisa menemukan tempat ini, tapi kau hanya datang sendiri. Apa kau tidak takut mati?" Sukue melepaskan topengnya. Ratu Es ini mengingat bahwa pria ini adalah orang yang dilihatnya di cermin saat pertempuran kemarin. "Hei nak, aku mengenalmu. Hongyan sangat mengakui bakatmu. Tapi karena kau berani datang ke istana ini, aku harus memenggal kepalamu." Dengan santainya, Sukue melepas belenggu di tubuhnya. "Ratu Es, aku datang ke sini untuk mencarimu. Aku ingin kau menjawab beberapa pertanyaan. Jika tidak, akulah yang akan memenggal kepalamu." Ratu Es ini tidak menyangka bahwa Sukue yang berada tingkat original infant mampu melepaskan pembukuan es. Ratu Es berkata, "Memang seperti Hongyan bilang, kekuatan tempurmu tidak sama dengan tingkat kultivasimu." Sukue langsung mengajukan pertanyaan. "Kau menghabiskan banyak waktu untuk menyerang negara air. Sekarang kau menarik kembali pasukanmu. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan?" Ratu Es menjawab, "Negara air adalah tempat yang kecil. Kau pikir aku menginginkannya? Aku hanya menginginkan suatu benda. Karena benda itu sudah tidak bisa kudapatkan, aku tidak perlu lagi tinggal di sini. Hongyan sudah mendapatkannya, jadi aku tidak bisa melakukan apapun lagi." Sukue bertanya kembali, "Sesuatu? Apa itu? Apa Hongyan juga mencari itu beberapa hari ini?" Dengan ini Ratu Es mendapatkan informasi baru. "Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Mengajukan pertanyaan seperti ini, sepertinya kau tidak mengetahui apa-apa tentang Hongyan. Kupikir karena dia sangat menghargaimu, kau pastilah seorang temannya. Ternyata kau hanyalah orang biasa untuknya." Lalu Ratu Es coba pergi meninggalkan Sukue. Namun Sukue masih penasaran maksud dari perkataan Ratu Es. Jadi Sukue menyerang Ratu Es agar dia tidak kabur. "Hei anak muda, aku sarankan padamu agar tidak sombong. Tingkat original infant sepertimu berani-beraninya menyerangku." Sukue berkata, "Jika kau tidak menjelaskan semuanya hari ini, kau tidak akan bisa pergi." Namun perbedaan kekuatan Ratu Es dengan Sukue cukup jauh, sehingga Sukue tidak bisa menangkap Ratu Es.
Ratu S menggunakan teleportasi meninggalkan Sukyue. Sebelum pergi, Ratu S ini berpesan, "Untuk sekarang Hongyan tidak bermasalah, tapi di masa depan aku sarankan agar kau meninggalkannya. Dia berasal dari keluarga Jiang, takdirnya tidak jelas, tidak ada yang bisa kau lakukan." Sukyue berkata, "Hentikan omong kosongmu. Selama aku bisa mengatur semua hal di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Jika di masa depan dia dalam bahaya, aku pasti akan menyelamatkannya." Di sini Sukyue tersadar bahwa kekuatannya tidak cukup untuk membantu Hongyan. Sukyue bertanya kepada sistem bagaimana caranya agar kekuatannya meningkat dengan cepat. Sistem memberitahukan bahwa ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Sukyue. Yang pertama dengan cara mengumpulkan poin experience. Yang kedua menggunakan alat peraga jangka panjang, sehingga bisa membantu meningkatkan keterampilan. Alat peraga jangka panjang adalah mempelajari teknik yang didapatkan dari orang yang telah dibunuh oleh Sukyue. Teknik dari orang yang telah dibunuh Sukyue disimpan dalam sistem. Namun selama ini Sukyue belum membukanya. Ternyata di dalam penyimpanan itu terdapat 3.560 item. Sukyue coba melihatnya satu persatu. Terdapat satu teknik yang lebih kuat dari teknik surgawi, yaitu teknik perintah bintang. Ternyata teknik ini hanya berupa kata-kata yang membingungkan, tidak ada gerakan yang tercantum di dalamnya. Jadi Sukyue tidak yakin apakah teknik ini benar-benar kuat. Sistem memberitahukan bahwa dia tidak bisa memahami hukum bintang. Agar sistem dapat memahaminya, Sukyue harus mengupgrade sistem terlebih dahulu. Sedangkan upgrade sistem membutuhkan 100.000 poin. Karena harganya yang terlampau mahal, Sukyue menunda untuk mengupgrade sistem. Sudah cukup lama Sukyue berada di dalam kamar. Banyak penjaga yang datang mengganggunya karena ingin mengirim makanan kepada Sukyue. Kali ini Sukyue kedatangan lagi orang yang ingin memberikan makanan kepadanya. Sukyue sangat marah dan membuka pintu. Sukyue tidak menyangka bahwa yang mengantar makanan adalah Hongyan. Karena itu adalah Hongyan, Sukyue tidak jadi marah dan akhirnya memakan makanan yang dibawa Hongyan. Di sini Sukyue memberitahukan kepada Hongyan bahwa semalam dia pergi ke kamar Hongyan. Sukyue berkata bahwa dia bertempur dengan Ratu S dan memenangkan pertarungan itu. Karena belas kasihnya, Sukyue melepaskan Ratu S untuk kabur. Sukyue berkata kepada Hongyan, "Saat aku bertarung dengannya, dia mengatakan sesuatu hal tentangmu. Katanya hidupmu tidak menguntungkan dan hari-harimu akan sulit. Dia melihatku cukup kuat dan berharap agar aku bisa melindungimu di masa depan." Hongyan tahu bahwa Sukyue telah berbohong. Dia berkata, "Teman kecil, kau tidak perlu berbohong. Kalau dia berbicara tentangku, pasti dia memintamu untuk menjauh dariku dan jangan coba-coba untuk membantuku. Benar bukan?" Sukyue dengan malu mengakui kebohongannya. Hongyan menambahkan, "Aku tidak bisa menyelesaikan masalahku tanpa memperbaikinya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Tidak peduli bagaimanapun cara kau melawan." "Oh iya teman kecil, kau ingin pergi ke makam kekerajaan untuk mencari rumput roh kan? Dengan token ini, penghalang di makam kekerajaan akan memberimu akses untuk masuk." Hongyan menyerahkan sebuah token kepada Sukyue. Kali ini Sukyue mendapatkan rumput roh tanpa kesulitan sama sekali. Berbeda saat dia mengambil rumput roh di negara api dan negara emas. Sekarang 5 rumput roh telah berhasil diambil dari tempatnya. Meskipun 2 di antaranya tidak diambil oleh Sukyue, Sukyue tetap mendapatkan 10.000 poin XP dari mengambil rumput roh. Dengan ini, kultivasi Sukyue meningkat lagi. Sekarang berada di tahap 10 original infant. Selangkah lagi menuju tahap infant transformasi. Seperti biasa, Sukyue harus melakukan ujian naik tingkat. Ujian ini diperkirakan akan berlangsung 10 hari lagi. Tapi Sukyue bisa mempercepatnya dengan memanggil petir itu sendiri. Namun tingkat kesulitannya akan semakin berat. Kita akhiri dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di esok hari. Jadi pantengin terus channel ini. Salam dari gua Kaeltam. Sampai jumpa. Sayonara. Yeah, let's go. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got